Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau serukan di dalam hadirat Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah hai jiwaku, pujilah segenap batinku kepada Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bergirang buat Tuhan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dan berharap. Jangan kamu khawatir, bunga di karangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, apa di surgamu berada. Aku tidak khawatir. Yang pelihara, aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami pada hari ini ya Bapa. Dan bersyukur untuk kasih-Mu, dan bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena siapakah kami Tuhan? Kami ini adalah buatan-Mu Tuhan. Ciptaan-Mu, umat ketebusan-Mu Tuhan. Yang telah Engkau layakkan Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah kami senantiasa hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini, hati sebagai hamba. Kita membawa haleluya apapun juga. Saat ku datang ke dunia, kita membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya.
Gembala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada lagi sampai saat ini. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersyukur, kami boleh bernyanyi bagi Engkau pada saat ini, dan kami percaya bahwa apa yang boleh kami lakukan ini boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kami mendengar firman, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah, kami percaya telah diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Allah. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami membaca mendengar firman, kami berdiri atas nama Yesus Kristus, kami perangi, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami di saat kami akan mendengar, di saat kami akan membaca akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami terima, kami dengar firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan buat kesempatan untuk kita terima kebenaran firman Tuhan yang merupakan lanjutan daripada pemberitaan firman Tuhan 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Yang sekarang kita masih dalam tema yang sama, yaitu adalah berbuah. Jadi bagaimana kalau 2 minggu yang lalu Bapak Gembala mengatakan bahwa kita memang harus berbuah, dan saat Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita dan kita adalah ranting-rantingnya, maka kita siap untuk dibersihkan, kita siap untuk dipotong kehidupan kita supaya kita menghasilkan buah lebih banyak lagi. Dalam perikop Yohanes 15, bagaimana Tuhan Yesuslah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya, dan kamu ranting-ranting. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, lalu supaya dibersihkannya lagi, supaya menghasilkan lebih banyak lagi buah. Jadi kita mau, yang Tuhan Yesus rindukan juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara adalah kita berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang minggu lalu adalah firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran, bagaimana Tuhan mau kita memiliki kepenuhan Kristus, di dalamnya kita memiliki buah-buah kasih, di dalamnya kita ada buah-buah yang baik, yang saat Tuhan nikmati, wah ini luar biasa buah ini, karena buah yang bisa menikmati buah bukan pohon, tapi adalah orang-orang atau yang tinggal di sekitaran pohon itu yang menghasilkan buah. Jadi buah kita itu yang nikmati orang lain, saudara. Jadi kita menghasilkan buah itu yang dinikmati orang lain. Jadi kalau Anda bilang kita berbuah tapi nggak dinikmatin oleh orang-orang di sekitarnya, jangan-jangan kita tidak berbuah sebenarnya. Hanya kelihatannya buah, ternyata buah plastik, nggak bisa dinikmatin, cuma dilihat aja, oh indah, oh bagus, tapi nggak bisa dinikmatin. Jadi untuk apa? Jadi yang lanjutannya pada hari ini yaitu adalah kita memiliki buah yang tetap ada pada kita. Jadi bukan musiman atau hari ini ada, besok nggak ada, 2 minggu lagi nggak ada lagi, nggak ada, 3 bulan kemudian baru ada. Jadi Tuhan mau kita berbuahnya tetap, saudara ya. Jadi kita tetap berbuah, jadi tetap menghasilkan buah sampai tua nanti pun kita tetap berbuah. Jadi bukan hanya saat muda kita berbuah bermanfaat, tapi sampai
Tuhan panggil sampai memutih rambut kita, sampai kita punya cucu, sampai kita, seberapa lama lah Tuhan kasih kita waktu ya. Kita tetap menghasilkan buah yang tetap konsisten dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 15. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi, Bapak Ibu Saudara, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu apa Bapak Ibu? Tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadi bukan buah yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sabar, kadang-kadang emosi. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah yang tetap, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus rindukan dalam kehidupan kita. Dan kita juga rindu kalau tiba-tiba Tuhan datang dalam kehidupan kita, seperti pohon ara yang kelihatannya rimbun tapi ternyata tidak berbuah. Jadi kadang-kadang ada waktu di mana Tuhan tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, mau melihat buah dalam kehidupan kita. Dan itu sangat bergeraknya mendadak, tiba-tiba sekonyong-konyong, kita nggak tahu waktunya, tiba-tiba Tuhan datang minta buah sama kita. Buah apa yang ada dalam kita? Kalau ternyata kita pas lagi nggak berbuah, bagaimana? Kita akan kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitaran kita. Bagi Tuhan pastinya. Karena Tuhan mau lewat kita, namanya dimuliakan, namanya ditinggikan, saudara. Jadi Tuhan mau kita ditetapkan Tuhan untuk menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu tetap. Supaya kita menerima apa yang mau diberikan Bapa yang kamu minta dalam namaku. Jadi Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap. Tuhan bagaimana supaya kita berbuah dengan tetap? Kita buka Mazmur 92, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah yang tetap? Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15. Pada masa tua pun mereka masih apa saudara? Berbuah. Menjadi gemuk dan segar. 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Saudara, bagaimana supaya kita menjadi menghasilkan buah yang tetap dan tetap berbuah sampai buah yang tetap dan tetap berbuah. Sampai masa tua kita masih tetap berbuah, gemuk segar, saudara. Supaya kita masih masa tua kita menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi orang-orang yang seusia dengan kita atau yang lebih muda. Kita menjadi tolok ukur kehidupan, menjadi standar. Wah, ini loh kalau orang yang menghasilkan buah yang tetap tuh kayak begini. Adalah tertanam di bait Allah. Tertanam. Kadang-kadang kita nggak mau tertanam. Kita maunya menghasilkan buah, ternyata buah itu buah plastik, buah bohongan, atau buah yang dipaksa untuk cepat matang. Akhirnya nggak nikmat gitu ya, saudara. Tertanam di bait Allah. Tertanam di bait Allah itu pasti dia gaya hidupnya udah membaca firman, menyanyi puji-pujian, beribadah, melakukan kebaikan, itu udah menjadi sebuah gaya hidup. Bukan lagi dia lakukan karena perintah atau karena
karena wah saya lakukan ini, kalau enggak saya dihukum. Bukan begitu lagi. Orang yang tertanam di bait Allah itu memang melakukan firman Tuhan itu sebagai sebuah gaya hidup. Kalau kita masih baca firman Tuhan masih malas, kita belum sampai pada level itu, saudara. Kita belum sampai pada level tertanam di bait Allah. Orang yang tertanam di bait Allah itu dia yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Walaupun musimnya bagaimana berganti gitu, dia tetap setia kepada Tuhan. Kadang-kadang hari ini saudara bisa setia, besok enggak. Bagaimana kita mau katakan kita tertanam di bait Allah? Kalau orang yang tertanam di bait Allah, saudara, itu memang kelihatan dari hidupnya. Gaya hidupnya setiap hari kita bisa rasakan ada kedamaian, ada sukacita. Mulutnya selalu menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat gaya hidupnya, lewat hidupnya. Orang-orang yang di sekitarnya pun seneng deh kalau deket sama ibu itu, seneng sama deket sama bapak itu. Rasanya damai, rasanya seneng, sukacita bawaannya. Rasanya ngelihat senyumnya, ngelihat dia aja udah seperti memancarkan kemuliaan sorga. Saudara, ada kan orang-orang yang demikian? Ada orang-orang demikian yang dari hidupnya memberitakan Tuhan. Kalau saudara mulut kita masih diberitakan untuk jelek-jelekin orang, saudara belum sampai pada level itu. Belum sampai kepada level tertanam di bait Allah. Kalau saudara masih berpikiran buruk sama orang lain, atau merasa, aduh Tuhan saya susah kayak gini, kenapa Tuhan buat begini, Tuhan jahat sama saya, Tuhan gak peduli sama saya, saudara belum sampai pada tahap tertanam di bait Allah. Kalau saudara sudah tertanam di bait Allah, saudara tahu setiap hidup yang saudara lewati itu adalah bagian daripada rencana Allah. Yang saudara pikirkan adalah bagaimana hidup saya mau berkenan kepada Tuhan, bagaimana lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara masih hitung-hitungan sama Tuhan, masih berdebat dengan firman Tuhan, saudara belum sampai pada level tertanam di bait Allah. Kalau saudara sudah tertanam di bait Allah, bertunas di pelataran Tuhan, maka yang saudara rindukan hanya untuk mau menyenangkan Tuhan. Yang saudara rindukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum, saudara. Kita bukan lagi orang Kristen yang berpikir, Tuhan kasih berkat buat saya, kasih berkat buat saya. Saudara malah justru akan berpikir, Tuhan biarlah saya jadi saluran berkat. Lewat saya banyak orang diberkati. Setiap berkat yang Tuhan berikan daripadaku adalah Tuhan mau supaya saya salurkan kepada orang lain. Itu saudara orang yang tertanam di bait Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tertanam di bait Allah. Kita cek kehidupan kita. Ada standar. Apakah kita sungguh-sungguh tertanam di bait Allah? Ada standar yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Berikutnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Inilah standar. Apakah saya sungguh-sungguh sudah tertanam di bait Allah? Roma 12 ayat 2. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga, ini Bapak Ibu Saudara, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, akhirnya standar hidup kita seperti ini, saudara. Saat kita sudah tertanam di bait Allah, maka standar kehidupan kita ini. Apakah ini menjadi kehendak Tuhan? Apakah ini baik? Apakah ini berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita selalu memakai standar ini. Ini kehendak Tuhan bukan ya? Ini mendatangkan kebaikan gak ya? Ini membuat berkenan di hati Tuhan gak ya? Ini sempurna gak ya yang aku berikan kepada Tuhan? Jadi saudara, ini standar hidup orang yang tertanam di bait Allah. Jadi biarlah kita memiliki standar ini dalam kehidupan kita.
Dalam kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, ini yang jadi standar. Tuhan, kalau aku lakukan ini, Tuhan, ini kehendak Tuhan bukan ya? Tuhan, kalau aku lakukan ini baik nggak ya, mendatangkan kebaikan nggak ya? Tuhan, kalau aku lakukan ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Tuhan, kalau aku lakukan ini yang aku lakukan sempurna nggak? Nggak ada catatan celah nggak Tuhan? Jadi saudara, ini adalah standar kehidupan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sampai tua kita masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Hendaknya kita tertanam di bait Allah. Dan kita memiliki standar hidup ini, saudara. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini mendatangkan kebaikan? Ini baik? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Dan apakah ini sempurna di hadapan Tuhan? Jadi kita hidup bukan lagi firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 22. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara, kalau kita masih pengen memuaskan daging kita, memuaskan diri kita, maka kita belum sampai pada level ini. Karena itu saudara, selama kita hidup, biarlah kita hidup untuk memuaskan Tuhan. Karena dia layak terima itu semua. Dia aja yang dari sorga, meninggalkan sorga, supaya dia turun ke dunia selamatin kita. Dia tinggalkan itu semua kesenangan, kemewahan. Masa kita sebagai anak-anaknya mau memuaskan diri kita seperti nggak sejalan dengan Tuhan? Kan kita mau jadi serupa dengan Tuhan. Kalau serupa, segambar itu berarti sama. Apa yang dilakukan Yesus di dunia, itu yang kita lakukan di dunia ini. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan Yesus rindukan dalam kehidupan kita. Berarti kita udah lewati masa dibersihkan, dipotong, sampai udah benar-benar habis kedagingan tadi, diuji, dibakar, supaya apa? Kita menghasilkan buah dan menghasilkan buah-buah yang berkualitas yang orang-orang lain bisa nikmatin. Dan bukan hanya itu saja, kita berbuah bukan hanya saat ini, tapi sampai kita tua nanti tetap berbuah, menghasilkan buah yang tetap, yang membuat orang menceritakan kebenaran Tuhan. Kita tertanam di bait Allah dan yang menjadi standar hidup kita. Orang-orang yang sudah mencapai level tertanam di bait Allah, menghasilkan buah yang tetap, maka standar hidupnya udah pasti ini kehendak Tuhan bukan? Ini mendatangkan kebaikan bukan? Atau ini berkenan nggak sama Tuhan? Dan ini adalah yang sempurna bukan? Jadi itu yang menjadi standar hidup kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang untuk sampai pada tahap ini. Kita sama-sama saling sebagai tubuh Kristus, saling menguatkan, saling mendorong supaya saat kita nanti ketemu dengan Tuhan, kita bisa mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik. Kalau kita selama hidup di dunia, kita sungguh-sungguh melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama 33 tahun di muka bumi ini. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah dengan tetap. Puji Tuhan, serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan berkati, dan saya juga mengucapkan ya selamat ulang tahun ya buat Ibu Gembala. Ya, Tuhan lagi tambahkan usia setahun ya. Ada berbagai suka dan duka yang dilalui, tetapi kalau Ibu Gembala boleh ada sampai hari ini semua adalah bukti penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita diajarkan firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Firman Allah mengajarkan kepada kita
supaya kita memiliki buah yang tetap. Jadi kita tetap tertanam di dalam Dia. Kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Kita benar-benar hidup dalam memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan hidup kita sebagai gereja Tuhan. Jadi kita sebagai gereja Tuhan memiliki standar. Apa yang kita lakukan ini, apakah ini yang berkenan atau tidak. Dan tentunya kita sebagai gereja Tuhan, kehidupan kita harus melakukan hal-hal yang tentunya memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan lewat hidup kita, pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada saat ini lagi kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar firman Allah yang sangat begitu memberkati bagi kami. Firman Allah mengajar, firman Allah mendidik bagi kami supaya hidup kami ini berbuah tetap. Hidup kami gereja Tuhan, kami tertanam di dalam Dia. Kami sungguh-sungguh di dalam Dia. Hidup kami selalu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang selalu memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar ini bukan hanya kami dengar saja di saat ini, tetapi firman Allah kami dengar, kami terima, kami praktekkan dalam hidup kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Allah. Tuhan terus pakai luar biasa dalam melayani Tuhan. Bahkan Tuhan kami bersyukur, Ibu Gembala pada saat ini, Tuhan tambahkan lagi usia setahun. Tuhan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Tentunya begitu banyak hal-hal yang dilalui di waktu-waktu yang dilewati Tuhan. Ada banyak suka dan duka. Tetapi kalau Ibu Gembala boleh ada sampai saat ini, kami percaya ini adalah bukti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sangat begitu luar biasa yang Tuhan boleh beri. Dan kami percaya Tuhan terus pakai Ibu Gembala dengan luar biasa dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami seisi pastori. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan terus sempurna adanya bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga selalu menolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami percaya bersama Yesus ada kemenangan, ada kekuatan, bahkan bersama Yesus ada pengharapan. Kami berdoa berkati jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan berkati kekuatan, kesehatan Tuhan beri. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati ekonomi mereka. Tuhan berkati pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan berkati keuangan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka. Bahkan masa depan anak-anak dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa anak-anak dalam pendidikan. Tuhan campur tangan juga. Mereka menjadi orang-orang yang pintar cerdas. Mereka menjadi anak-anak yang hidup memuliakan Tuhan. Hormat akan orang tua, takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang baik, yang penuh pengharapan yang Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa negara ini. Tuhan terus memberikan keamanan, kedamaian. Tuhan berkati TNI Polri dalam menjalankan tugas. Tuhan selalu sertai dan lindungi. Bahkan kami berdoa, Tuhan tolong apabila ada oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Tuhan jamah mereka. Mereka mau bertobat dan mereka mau datang kepadamu dan memuliakan nama daripada Tuhan. Tuhan tolong penyakit COVID-19 ini. Penyakit ini boleh berlalu. Ini doa kami, ini harapan kami. Sehingga kami sebagai umat-umat-Mu bebas beraktivitas. Bahkan terlebih kami datang kepadamu untuk memuliakan nama daripada Tuhan. Berkati para dokter, berkati para medis juga. Di dalam nama Yesus Tuhan selalu sertai mereka. Dalam mereka menjalankan tugas. Di dalam nama Yesus berkati pemerintah-pemerintah kami. Sampai dari pusat sampai ke bawah RT/RW. Kami percaya hikmat daripada Allah, kemampuan daripada Tuhan, menyertai dalam kehidupan mereka, dalam mereka memimpin ya Tuhan,
dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan, dalam setiap keputusan-keputusan, semua dalam pimpinan daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat pemerintah-pemerintah kami. Berkati pemimpin organisasi kami dari pusat sampai ke wilayah, Tuhan berkati bahkan hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan pimpin mereka dalam menjalankan tugas yang mulia, melayani pekerjaan, memimpin organisasi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi lewat kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan mereka, mereka menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa berkati Kalimantan Utara. Kami percaya Tuhan terus memberikan keamanan, kedamaian. Bahkan desa Antutan Tuhan berkati. Kami percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir dan melimpah bagi desa ini. Damai, sejahtera, sukacita, kemakmuran daripada Engkau nyatakan bagi desa tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan tutup doa ibadah pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tentunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup doa ibadah pada saat ini. Kita berdoa, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita sebagai gereja Tuhan. Mulai saat ini, bahkan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap semangat dan terus semangat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Amin.